Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat kan ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang bullying atau perundungan. Tetapi sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu bersama-sama di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Boleh dilihat dulu ya di sekeliling kalian, apakah masih banyak sampah atau tidak. Jika masih ada, silahkan untuk dibuang terlebih dahulu ya. Baiklah, jika sudah dibersihkan, mari kita bahas apa itu bullying. Tapi sebelum Ibu jelaskan, kira-kira di sini ada gak sih yang tahu apa itu bullying atau perundungan? Baiklah, jika masih belum tahu, mari kita bahas. Baiklah anak-anak, ini adalah pengertian dari bullying atau perundungan. Bullying adalah perilaku menyakiti, mengganggu, mengejek, mengancam, atau menindas seseorang secara sengaja dan berulang-ulang. Dan bullying ini biasanya dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang merasa dirinya lebih kuat dan lebih hebat daripada orang yang mereka bully tersebut. Selanjutnya, bullying ini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah bullying secara verbal. Contohnya, mengejek nama teman atau menghina fisik. Dan yang kedua adalah bullying secara kontak fisik langsung ya, atau contohnya memukul dan menendang. Yang ketiga ada secara sosial, atau contohnya menyebarkan gosip. Dan yang terakhir ada cyberbullying atau menghina di media sosial dan mengirim komentar yang kasar. Adapun dampak yang akan dirasakan oleh korban, yang pertama adalah merasa sedih dan takut, lalu tidak percaya diri, dan menjadi pendiam, bahkan sampai ada yang trauma. Selain dampak bagi korban, adapun dampak bullying bagi pelaku. Yang pertama adalah pelaku menjadi terbiasa kasar, lalu dijauhi teman, dan pasti akan mendapatkan hukuman. Selain dampaknya bagi korban ataupun pelaku, adapun dampak bagi lingkungan sekolah. Yang pertama itu suasana menjadi tidak nyaman, lalu menurunkan rasa aman, dan bahkan hubungan antar teman menjadi buruk. Nah, setelah pemaparan bullying tadi, ada beberapa cara untuk mencegah bullying atau perundungan tersebut. Yang pertama, kita bisa saling menghargai dan menghormati sesama teman, walaupun berbeda ras, suku, bangsa, atau bahkan warna kulit. Karena walaupun kita berbeda-beda, tetaplah menjadi satu dan memiliki satu tujuan. Yang kedua, jika kita melihat ada kekurangan dari teman kita, hendaklah untuk berdiam saja, tidak usah mengejeknya. Lalu, jika kita merasakan atau bahkan hanya melihat perilaku tersebut, kita harus berani melapor kepada guru ataupun orang tua. Dan selanjutnya, jika teman kita ada yang menjadi korban, hendaknya kita harus membantu dan mendukung mereka agar tidak sampai trauma. Dan yang terakhir, langkah yang bisa kita lakukan untuk mencegah bullying tersebut adalah membiasakan berkata sopan. Itu adalah basic manner yang harus dipunyai oleh semua orang. Untuk sebagai contoh dari kasus bullying, kita pasti pernah melihat di sekolah ada seorang siswa yang menjadi pendiam atau bahkan menjadi tidak ingin sekolah gara-gara sering diejek yang karena hal sepele, misalkan karena bentuk tubuhnya. Padahal bentuk tubuh itu kan diciptakan oleh Tuhan, tidak bisa kita request. Jadi jangan sampai kita melihat kekurangan teman kita itu langsung kita ejek, karena tidak semua orang dengan cepat untuk membangun percaya dirinya. Jadi jangan sesekali kalian menghancurkan itu. Anak-anak semuanya, kita harus mulai membuka mata kita dan membuka hati kita bahwa kasus perundungan ini banyak sekali terjadi di sekitar kita. Karena terkadang orang-orang yang melakukan bullying tersebut itu tidak sadar. Mereka niatnya hanya ingin bercanda atau misalkan jahil semata, tapi kan kita tidak pernah tahu isi hati temannya itu bagaimana. entah temannya menjadi sakit hati oleh perbuatannya atau oleh perkataannya. Jadi kita
kita harus mulai dari diri kita sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik, terutama dalam berbicara kita harus menggunakan kata-kata yang sopan. Tidak boleh sampai menyakiti teman kita sedikit pun. Salah. Anak-anak, terkadang kita itu menganggap sepele orang-orang yang berkata sopan. Padahal salah satu basic manner yang harus kita miliki itu adalah dengan cara kita mengeluarkan kata-kata yang baik dan kata-kata yang sopan. Karena tidak semua orang bisa selalu mengucapkan kata-kata yang baik. Jadi kita harus menjadi salah satu dari yang sulit itu. Karena kalau misalkan kita terus-terusan berkata yang tidak baik, terkadang kata-kata yang tidak baik tersebut akan kembali lagi kepada kita. Jadi kalau kita mengejek teman-teman kita, tidak menutup kemungkinan di kemudian hari kita yang akan diejek. Dan jika kita mendoakan yang jelek-jelek kepada teman kita dan tidak menutup kemungkinan juga di kemudian hari doa itu akan kembali kepada kita. Anak-anak, walaupun ibu tahu di zaman sekarang sangat sulit sekali menemukan orang yang selalu berkata sopan. Jadi hendaknya kita harus menjadi orang tersebut, orang yang sulit ditemukan tersebut. Karena jika kita sopan kepada orang, kita baik kepada orang, pasti orang tersebut juga akan berlaku seperti itu kepada kita. Nah, selain contoh perundungan itu adalah dengan mengejek teman, ada juga yang namanya cyberbullying yang dilakukan saat kita bermain media sosial seperti Instagram, YouTube, Facebook, WhatsApp, atau sekarang itu yang paling populer adalah TikTok, di mana orang-orang yang melihat kesalahan orang lain sedikit pasti langsung hate comment. Komen yang tidak-tidak, komen yang aneh-aneh, bahkan sampai orang yang di komen tersebut mentalnya down, mentalnya langsung runtuh seketika dia menjadi orang yang tidak percaya diri kembali. Nah, kita tidak boleh menjadi salah satu orang yang selalu Nah, kita tidak boleh menjadi salah satu orang yang hate comment tersebut. Karena jika kita sesekali hate comment kepada orang, jejaknya tidak akan terhapus. Jejak digital sampai kapanpun pasti ada bekasnya. Jadi takutnya hate comment kita itu dilaporkan oleh si korban kepada polisi. Karena sekarang itu ada undang-undang ITE yang mengatur komentar-komentar negatif atau komentar-komentar yang jahat di sosmed. Jadi sekarang kita harus menjadi orang yang lebih bijak menggunakan sosial media dengan cara tahan. Kalaupun kita ingin hate comment kepada orang, lebih baik disimpan saja dan kita lihat apakah orang tersebut ada perubahan. Karena kan yang salah tidak mungkin selamanya salah dan kita harus memberikan kesempatan kepada orang salah tersebut. Nah, baik, itu tadi pemaparan materi tentang bullying. Sekarang mari kita membuat kelompok diskusi kecil dan mulai berdiskusi. Oke, Ibu bagi 3 kelompok ya. Untuk kelompok 1, tugasnya adalah menceritakan atau menjelaskan bagaimana cara menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman tanpa bullying. Oke, untuk kelompok 2, Ibu memerintahkan kalian agar mencari tahu mengapa bullying dapat terjadi di lingkungan sekolah. Dan kelompok 3 yang terakhir, tugasnya adalah menjelaskan apa dampak bullying terhadap kesehatan mental siswa. Oke, Ibu kasih waktu kalian untuk berdiskusi selama 10 menit ya. Anak-anak sudah 10 menit, sekarang tugasnya berkelompok untuk presentasi dan menjelaskan yang kalian diskusikan di depan kelas. Yang pertama silahkan untuk kelompok 1 terlebih dahulu. Nah, bagus sekali. Terima kasih ya kelompok 1. Sekarang Ibu minta untuk kelompok 3 dulu deh, yang ke depan. Silahkan. Wah, kelompok 3 juga hebat, keren. Oke, sekarang untuk kelompok 2 yang terakhir ke depan. Silahkan.
Wow, semuanya ternyata udah pada pintar ya. Kelompok 1, 2, 3 ini sangat-sangat bagus dan keren sekali ya. Sekarang tinggal kita untuk menerapkan anti-bullying di kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga ibu doakan kalian tidak menjadi korban atau bahkan pelaku bullying ini ya. Mau bullying di lingkungan sekolah ataupun cyberbullying yang ada di media sosial. Baik anak-anak, untuk kesimpulannya, bullying atau perundungan ini adalah perilaku menghina, mengejek atau bahkan menindas seseorang secara berulang-ulang. Dan kalian harus pastikan jangan sampai kalian berada di pihak pelaku sebagai bullying, ataupun kalian merasakan perilaku itu segera lapor ke orang tua untuk di rumah, atau jika kalian merasakan hal itu di sekolah, lapor segera kepada guru. Jangan sampai dibiarkan. Takutnya jika perilaku tersebut dibiarkan akan semakin bertambah, bahkan menyebar atau bahkan sampai menjatuhkan mental seseorang. Baiklah, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Mari kita tepuk tangan dulu untuk semuanya. Semoga bisa kalian ambil manfaatnya dan ingat, tidak boleh menjadi pelaku dari perilaku bullying atau perundungan tersebut. Sebelum pembelajaran ditutup, marilah kita membacakan doa bersama-sama di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, terima kasih telah mengikuti pembelajaran dengan sangat baik. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.